Gimana Audia, kabarnya sehat? Sehat Ibu, Alhamdulillah. Gimana tadi sekolahnya? Ya lancar-lancar aja Bu, walaupun tadi agak ada slack gitu lah sama temen. Ada kenapa nih? Itu Ibu yang kejadian Olimpiade kemarin. Kayaknya dia masih belum bisa terima. Yang Audia ceritain pertemuan kemarin. Ya, Nah baik, dari pertemuan minggu lalu, apakah ada yang Audia rasakan? ada Ibu. Kan kemarin Haudi sudah yakin buat terjun ke dunia musik yang Haudi harus meninggalkan sesuatu yang udah gak Haudi suka ya. Tapi karena ngerasa mulai di kelas itu kehilangan teman ya Bu, jadi Aulia tuh ngerasa kayak gak yakin lagi sama niat Aulia yang kemarin. Mulai merasa tidak yakinnya sejak kapan? Tidak yakin kembali, kan kemarin tuh sempat Audia sudah yakin. Iya. Tidak yakinnya sejak 3 hari sekolah, terus ketemu terus sama teman Aulia itu. Dia juga masih sering nyindir atas kekalahan itu. Jadi dia ngerasa nggak ada teman karena Aulia selama ini tuh menghabiskan waktu dia sama dia kan, sama Cynthia. Jadi ketika Aulia nggak ada teman lagi, rasanya kayak aduh kayaknya Aulia nggak apa-apa deh, ikut-ikutan aja yang penting ada teman. Baik, sesuai perjanjian Ibu buat kemarin, di langkah kedua sekarang itu kita lanjut pertemuan yaitu pemikiran antisipatif. Nah, pemikiran antisipatif ini di sini Ibu akan membantu Audia untuk kembali meyakinkan diri Audia dengan kemampuan yang dimiliki oleh Audia, dan juga Ibu akan membantu menyusun strategi untuk kedepannya. Nah, bagaimana, apakah Audia sudah siap? Siap Ibu. Nah baik, jika sudah siap, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan juga nanti bahwa Audia harus mengisi sebuah formulir, di mana formulir itu untuk pengarahan diri Audia. Nah baik, sebelum kita mulai pengisian formulir, Ibu ingin nanya kembali kepada Audia, apa sih yang membuat Audia sekarang tidak yakin kepada kemampuan yang dimiliki Audia? Secara pertemuan kemarin kan Audia sudah kelihatan keunikan apa yang ada di diri Audia. Kenapa sekarang bisa nggak yakin? Ya itu tadi Bu, yang Audia ketika di kelas nggak punya teman. Audia tuh selama sekolah, ini kan udah kelas 2 ya, selama sekolah itu tuh menghabiskan waktu dengan Cynthia terus, sampai Audia tuh nggak punya kesempatan buat main sama teman-teman yang lain karena Audia tahu Audia tuh nggak sepintar Cynthia. Jadi waktu buat mempelajari hal-hal yang akan dijadikan lomba materi nanti, Audia pakai ketika lagi istirahat, Audia pakai buat belajar gitu. Jadi Audia nggak punya waktu buat interaksi dengan teman-teman lain, sedangkan kan Cynthia emang udah pinter ya Bu. Jadi ketika istirahat dia ikut-ikutan aja sama teman yang lain. Tapi Ibu mau nanya dulu, alasan kamu tidak bisa berbaur apakah dari diri kamunya atau teman-teman kamu yang menutup untuk kamu join kayak? Dari akunya sih Bu, soalnya kayak takut nanti teman-teman merasa ih kamu siapa gitu tiba-tiba ikut main. Soalnya belum nyoba juga sih Bu, itu cuma ketakutan sendiri aja. Tapi dengan setelah kemarin pertemuan pertama, apa aja yang sudah kamu lakukan dengan kemampuan yang kamu miliki? Seperti biasa Bu, dia masih posting-posting di YouTube hasil apa sih namanya, cover lagu gitu. Apakah Audia masih menjalani itu sendiri atau sekarang udah ada orang yang membantu? Udah ada yang ngebantu sih Bu, soalnya kemarin itu pas lagi posting terus ada yang komen katanya mau nggak ikut join kolaborasi gitu. Dia itu pemain gitar, jadi dia main gitar, Audia nyanyi. Jadi sekarang Audia menjalani kegiatan itu udah gak sendiri lagi. Iya. Tapi bagaimana dengan respon teman Audia tadi, Cynthia? Ya, dia tadi bilang gini Bu, pantesan aja nggak menang, orang kamu kerjanya sekarang tuh main-main terus gitu, posting-posting di YouTube gak jelas katanya. Jadi saya ngerasa, aduh bener gak sih ini tuh namanya potensi yang bisa digali, kata dia kan cuma main-main aja. Tapi selain dari Cynthia, apakah ada
pemberian support dari teman-teman? Ada ibu, walaupun itu sebenarnya bukan teman sekelas sih. Ada kakak kelas yang pernah ngeliat YouTube aku gitu. Dia bilangnya, jangan ini ya, jangan berhenti. Aku suka banget sama suara kamu gitu. Ibu mau nanya dulu, apakah Haudia di situ sudah menyadari bahwa ada beberapa orang yang mensupport Haudia itu merupakan suatu suatu penghargaan bahwa kemampuan Haudia itu tidak mudah, tidak semua orang miliki. Apakah Haudia sudah menyadari? Belum sih bu. Sampai detik ini? Iya. Jadi sampai saat ini Haudia belum yakin. Iya ibu. Apakah Haudia terpikirkan nggak kayak banyak orang di luar sana yang mensupport Haudia, tapi masa Haudia gagal hanya karena satu orang? Iya sih bu. Iya kan? Nah sekarang juga Haudia harusnya mikir kayak gini, Cynthia tuh belum tentu bisa kayak Haudia. Jadi kayak ini tuh emang kemampuan yang Haudia miliki, dan buktinya di luar sana masih ada orang yang mensupport Haudia. Jadi ini tetap bisa dibilang keunikan dan kemampuan yang Haudia miliki ya? Tentu saja, soalnya kemampuan ini tidak semua orang miliki dan tidak semua orang bisa kayak Haudia. Haudia kan untuk melanjutkan kegiatan kemarin juga Haudia udah banyak usaha yang Haudia keluarkan. Itu merupakan suatu Haudia menunjukkan kemampuan yang Haudia miliki lah gitu buat. Nah, baik. Tadi kan Haudia bilang kalau misalnya di luar sana pun ada yang nge-support Haudia. Coba Ibu kasih contoh misalnya nih, Haudia berkelompok, di dalam kelompok itu misalnya ada 5 orang. 4 orang itu setuju dengan tanggapan Haudia, tapi ada 1 orang yang tidak setuju. Menurut Haudia itu bagaimana? Ya harusnya ngeliat yang 4 orang ya. Iya. Nah, itu Haudia sekarang udah tahu. Jadi sekarang Haudia bisa lihat di luar sana pun masih ada yang support. Haudia jangan fokus ke Cynthia aja. Kalau misalnya sekarang Haudia fokus hanya ke Cynthia, kapan Haudia berkembang? Kapan Haudia bisa mengembangkan potensi yang Haudia miliki? Kayak gitu. Iya. Kalau udah kayak gitu bu, Haudia harus gimana? Nah, untuk kayak setelah itu di sini Ibu punya formulir yang harus Haudia isi. Nah, formulir itu merupakan formulir pengarahan diri Haudia. Nah, di sini Haudia boleh menulis tujuan yang ingin dicapai oleh Haudia. Nah, pada kolom pertama ini Haudia membuat tujuan apa yang akan dicapai. Nah, pada kolom yang kedua ini, Haudia nulis tentang usaha-usaha apa yang akan Haudia lakukan untuk mencapai tujuan Haudia itu. Apakah Haudia bisa? Bisa ya. Baik, jika gitu nih, Haudia bisa ngisiin. Sudah? Ya. Baik, jika sudah, tolong Haudia bacakan isi dari yang tadi Haudia tulis. Ya. Kalau buat yang kolom tujuan, Haudia ingin melakukan hal yang Haudia sukai tanpa harus merasakan hal yang sekarang Haudia rasakan. Gitu. Kalau untuk usaha-usaha yang Haudia tulis, tidak ketergantungan dengan lingkungan yang ada, lalu kemudian tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif untuk mengembangkan diri, terus melakukan hal yang saya sukai
dapat melakukan dengan konsisten postingan-postingan Haudia yang sekarang sedang dijalani, berkolaborasi dengan teman yang ingin berkolaborasi dengan Haudia, merasa bahwa saya pantas memiliki hal yang sekarang Haudia jalani, karena di mata orang lain hal itu merupakan hal yang tidak ada manfaatnya, tetapi hal ini merupakan kemampuan yang saya miliki dan saya akan melakukannya dengan senang hati. Nah, dari form yang sudah Haudia isi, bisa dilihat kan kalau misalnya Haudia itu sudah bisa memecahkan masalah yang ada. Nah, dari form yang Haudia sudah isi juga, secara tidak langsung di situ Haudia sudah menyusun strategi apa saja yang akan Haudia lakukan untuk mengembangkan potensi yang Haudia miliki. Apakah dengan sekarang Haudia sudah melihat apa saja yang sudah disusun? Apakah Haudia masih ada hal yang dirasakan tidak yakin? Wah, ya Bu, ternyata saya bisa nulis kayak gini. Ternyata saya sendiri juga punya mimpi ya. Iya, betul. Jadi sekarang Haudia jangan mendengarkan omongan yang dari satu orang tersebut, tapi Haudia sekarang lebih fokus mengembangkan potensi yang Haudia miliki. Iya Ibu. Haudia bakal lakuin semua yang telah Haudia tulis di sini. Dan dari formulir tersebut juga menunjukkan bahwa Haudia ini sudah bisa mengantisipasi untuk nanti kedepannya bagaimana. Haudia sudah bisa menyelesaikan itu dengan sendiri. Ya Ibu, siap. Jadi kalau misalnya nanti Haudia tidak bisa melakukan hal-hal ini bagaimana? Ya memang Haudia, kita tidak bisa tahu apa nanti hasilnya, tapi setidaknya Haudia sudah melakukan proses-proses untuk mengembangkan potensi yang Haudia miliki. Jadi di sini kita jangan melihat hasilnya, tetapi proses-proses yang sudah Haudia jalani, usaha-usaha apa saja yang sudah Haudia keluarkan. Kita melihat bagaimana usaha untuk Haudia mengeluarkan potensi yang Haudia miliki. Kita jangan lihat dulu hasilnya, karena usaha yang sudah Haudia jalani, yang sudah Haudia lakukan, tidak akan mengecewakan nanti hasilnya. Setidaknya Haudia sudah berproses. Ya, seperti itu Haudia. Iya. Baik, karena Haudia sudah yakin dengan keunikan yang Haudia miliki dan Haudia sudah menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan nanti yang akan muncul, baik negatifnya, baik positifnya. Haudia sudah tahu apa yang Haudia akan lakukan. Maka dari itu minggu depan kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, yaitu realisasi perilaku. Nah, di mana realisasi perilaku ini merupakan aksi yang Haudia lakukan untuk melaksanakan tujuan dan iya udah bener. Nah, karena Haudia sudah yakin, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu di mana pertemuan selanjutnya itu realisasi perilaku. Realisasi perilaku ini bertujuan untuk di mana kayak Haudia melakukan tujuan-tujuan yang sudah Haudia susun dan melakukan strategi-strategi yang Haudia susun yang sesuai tadi Haudia sudah tulis pada formulir yang Ibu berikan. Jadi nanti kita akan melakukan tahap selanjutnya. Apakah Haudia sudah bersedia? Bersedia. Bagaimana jika pertemuan selanjutnya kita laksanakan pada hari Selasa pukul 10? Bisa. Jadi kita nanti bertemu lagi pada minggu depan ya. Ibu, siap. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau bantu Haudia sampai sekarang. Sama-sama, Haudia jangan sungkan untuk datang kembali kepada Ibu. Ya Ibu, semoga bisa selesai juga ya permasalahan yang Haudia rasakan sekarang. Semoga juga Haudia semakin yakin dengan keunikan yang Haudia miliki. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu sehat-sehat ya. Ya, sama-sama Haudia. Ya, pamit dulu. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya pada tahap ini merupakan tahap pemikiran antisipatif. Pemikiran antisipatif ini merupakan sebuah strategi atau aktivitas kemampuan prediktif dan antisipatif dari untuk menyusun strategi dan menyusun kesiapan diri dari seorang konseling.
Nah, dalam hal tersebut, konselor itu meyakinkan diri sendiri untuk menyusun aksi perilaku apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Konselor diharapkan bisa memvisualisasikan atau menggambarkan bagaimana menggambarkan apa saja hambatan-hambatan dan tantangan yang akan dihadapi yang akan dihadapi. Nah, di dalam pemikiran antisipatif ini terdapat 2 tahapan juga. Yang pertama ada dialog penghambat. Dialog penghambat ini merupakan sebuah dialek kognitif untuk mengaktifasi pemahaman dari konselor untuk memahami lingkungan, mempersiapkan diri, merangkai momen-momen dari pengalaman selama ini menjadi sebuah skenario diri untuk berperilaku secara strategis, memvisualisasikan skenario, baik itu skenario positif ataupun skenario negatif tentang proses dalam pembelajaran tersebut, sehingga meyakinkan konselor bahwa ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini dikhawatirkan oleh konselor tersebut ternyata itu merupakan sebuah hal yang fana atau sebuah hal yang tidak ada atau tidak nyata dalam hal tersebut. Nah, yang kedua ada form pengarahan diri, seperti yang tadi diberikan oleh konselor kepada konselor, yaitu form pengarahan diri, yang mana form pengarahan diri itu bisa dijadikan sebagai sebuah gambaran atau sebuah usaha yang akan mengindikasi perilaku konkret yang bisa konselor lakukan ke depannya. Jadi itu akan menjadikan sebuah gambaran ketika konselor berperilaku ke depannya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.